Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Salsabila Nur Azizah dan Maria Ulfa Abdullah akan memaparkan materi dengan judul Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. Sejarah. Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad 12, hukum Inggris dan hukum Eropa kontinental masuk ke dalam sistem hukum yang sama, yaitu hukum Jerman. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem hukum civil law. Adapun sistem yang dikembangkan di Inggris yang didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris disebut sistem hukum common law. Pembentukan suatu hukum yang baru di Eropa kontinental dan di Inggris melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Sejarah perkembangannya tidak lepas dari ekonomi, politik, dan intelektual Eropa Barat. Pengadilan kerajaan merupakan solusi atas ketidakpuasan dalam penanganan perkara. Pengadilan-pengadilan lokal lemah dan tidak mampu menangani perkara-perkara yang berkembang. Begitu pula tuntutan dalam bidang pidana tidak memadai dan kebanyakan menjadi persaingan individu. Penanganan perkara yang efisien, kuat, cepat yang ditawarkan oleh sang raja dan para hakim tampaknya merupakan pemecah masalah. Hanya pemerintah pusat yang dapat mengatasi masalah-masalah yang sesuai dengan keadaan yang ada. Acuan yang digunakan pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah tersebut yaitu dengan menggunakan dan membentuk kembali bahan-bahan yang ada untuk dijadikan baru dan memadai. Hal itu berarti bahwa perlu diadakannya suatu lembaga peradilan kerajaan yang terpusat yang berkedudukan di suatu tempat tertentu. Dengan demikian terjadilah modernisasi hukum dan peradilan yang bebas dari pengaruh hukum Romawi. Sejarah. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi dalam rangka menemukan keadilan. Para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun kuasi judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang terjadi rujukan pertama dalam tradisi civil law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut sistem civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara menganut sistem civil law mempunyai konstitusi tertulis. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang